Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu. Apa kabar kalian? Baik Bu Guru. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dipimpin doa teman-temannya, Nurfadi. Oke Bu. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita berkah. Berdoa mulai. Selesai, amin. Alhamdulillah. Kita sudah berdoa. Sekarang Bu Guru ingin mengabsen kehadiran anak-anak semua. Pada pagi hari ini masuk semua anak-anak? Masuk Bu. Hadir semua Bu. Masuk semua. Berarti kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat Bu. Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru bertanya, apakah tadi kalian sudah sarapan semua? Belum Bu. Saya sudah Bu. Kalau sudah sarapan berarti nanti kita belajarnya harus semangat. Oke? Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Siap anak-anak? Ya, Bu. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia, itulah pengalaman Indonesia, itulah Sudah semakin semangat? Sudah ya pastinya ya. semangat Bu. Nah, Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah membaca teks eksplanasi pada slide PowerPoint, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dan dibaca dengan tepat. Setelah membaca teks eksplanasi pada slide PowerPoint, siswa mampu membuat sebuah peta pikiran berdasarkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks eksplanasi pada slide PowerPoint, siswa mampu mempresentasikan peta pikiran berdasarkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Yang keempat, melalui menyimak video pembelajaran, siswa dapat menemukan cara-cara menghemat energi listrik dengan tepat. Yang kelima, setelah melakukan percobaan cara menghemat listrik bersama kelompok, siswa mampu membandingkan cara menghemat energi listrik dari dua jenis lampu yang berbeda secara tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Semoga kita bisa mencapai tujuan kita ya. Nah, sekarang materi pembelajaran kita adalah
teks eksplanasi, hemat energi, dan peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, yang pertama, teks eksplanasi. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang teks eksplanasi. Coba siapa yang ingat tentang teks eksplanasi? Ayo anak-anak, coba yang ingat. Saya, Bu. Tunjuk jari. Saya, Bu. Iya, ayo Eva, apa itu teks eksplanasi? Coba. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial itu terjadi. Bagus Eva, berarti Eva kemarin waktu dijelaskan dulu mendengarkan dengan baik. Nah, untuk lebih tepatnya kita akan belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sudah kelihatan anak-anak ciri-ciri teks eksplanasi? Sudah, Ya, Ibu. siapa? Ayo yang mau membacakan ciri-ciri teks eksplanasi. Ayo angkat tangan. Siapa? Saya, Bu. Saya mau, Bu. Iya. Siapa ya? Yang cowok belum terdengar suaranya. Coba Rusyadi, coba dibaca temannya supaya mendengarkan. Baik, Bu. Saya baca ya, Bu. Ciri Iya, baik. teks eksplanasi. Yang pertama, turunnya dari atas pernyataan umum. Gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Kemudian ada deretan penjelas. Inti penjelasan apa yang disampaikan. Dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. Kemudian yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau biasa yang disebut informasi faktual. Yang terakhir, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Sudah, Bu? Terima kasih tadi sudah membaca dengan baik dan lancar. Tepuk tangan buat Rusyadi anak-anak. Itu merupakan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, untuk lebih bisa memahaminya lagi, mari kita belajar tentang apa itu pernyataan umum, deret penjelas, dan apa itu simpulan. Jelasnya seperti ini. Tadi di ciri-cirinya sudah disebutkan ada deret penjelas, terus ada simpulan. Yang pertama ada pernyataan umum, ada deret penjelas, dan ada kesimpulan. Nah, pernyataan umum itu merupakan gagasan yang berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang suatu fakta yang bersifat umum. Yang struktur yang kedua, penjelasan. Penjelasan itu merupakan deret penjelasan yang berupa inti dari teks eksplanasi. Sedangkan yang kesimpulan merupakan kesimpulan atau kita sudah belajar tadi tentang pengertian eksplanasi, ciri-cirinya, kemudian struktur teks eksplanasi. Kemudian untuk lebih memahaminya, apa judul dari bacaan ini anak-anak? Mengapa harus hemat listrik? Mengapa harus hemat listrik? Apakah kita di rumah memerlukan listrik? Ya, Bu. Listrik atau tidak? Pasti, Bu.
Di rumah kita anak-anak. Ayo. Untuk apa saja? Bisaan coba. Untuk apa saja di rumahnya kalau menggunakan listrik untuk apa saja? Menyetrika, Bu. Pintar. Menyetrika itu membutuhkan listrik supaya apa? Baju yang kusut berubah menjadi kemudian siapa lagi? Ayo, Mumun. Listrik di rumahnya untuk apa saja? Kalau Aku, Bu. di rumah Untuk nonton TV, Bu. rumah nonton Untuk televisi. nonton TV. Suka semua ya menonton televisi. Terus tapi kalau melihat televisi batasi karena apa? Kalau kita tidak membatasi berarti kita tidak menghemat listrik. Kemudian Eva, anak-anak jangan ramai ya, Bu Guru lagi mengerjakan menerangkan ya, tolong. Kemudian Eva, di rumahnya untuk apa listrik? Mengelas motor, Bu. Mengelas motor. Oh, siapa yang biasanya mengelas motor, Eva? Bapak, Bu. Kamu juga ikut membantu apa tidak? Enggak, Bu, takut. Oh, takut kenapa? Cuma lihat di itunya aja ya, di dekatnya aja ya. Iya. Nah, sekarang Iya. kita akan membaca teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Nah, tolong dibaca teks berikut ini dengan seksama ya anak-anak. Untuk yang pertama, tolong dibaca. Maria, tolong dibaca. Ayo. Baik, Bu. Ada ya. Mengapa harus hemat listrik? Dibaca deh, Desi, dibaca. Di era globalisasi, permintaan listrik terus meningkat karena teknologi yang juga berkembang. Tetapi permintaan yang tinggi tidak diimbangi dengan pasokan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik negeri kita, sehingga ada beberapa daerah yang tidak kebagian listrik. Banyak dari kita yang sudah bisa menikmati listrik. Tidak bijak dalam penggunaan. Banyak dari kita yang sudah bisa menikmati listrik tidak bijak dalam penggunaannya. Boros tanpa menyadari sebenarnya masih ada orang-orang yang kesulitan untuk menyalakan lampu pada malam hari. Untuk lebih jelasnya, silakan simak teks eksplanasi tentang hemat listrik berikut ini. Ya, terima kasih, Desi. Hampir semua kegiatan. Ya, terima kasih, Bu. Iya, ini merupakan teks eksplanasi. Ada paragraf 1, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Kemudian, paragraf kedua, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi. Ini paragraf kedua ya. Paragraf ketiga, untuk menghindari pemanasan global. Dan paragraf yang terakhir, keempat, dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi. Nah, kita sudah membaca tentang teks eksplanasi. Sekarang Bu Guru akan membagi kalian dalam kelompok supaya kita bisa mengerjakan tentang peta pikiran dari teks eksplanasi tersebut. Bu Guru bagi ya, nanti kalian harus mengerjakan LKPD bersama kelompok kalian. Kelompok 1, Mumun, Afi, Rusyadi. Kelompok 2, Eva, Maria, Dede. Kelompok 3, Nursadi, Retno, Desi. Kelompok 4, Isaan, dan Sri. Nah,
sekarang kalian menuju kelompoknya masing-masing ya, anak-anak. Ayo. Ayo kelompok saya. Ayo kumpul sini kumpul. Sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah? Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD tentang untuk dikerjakan kalian bersama kelompok kalian ya. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang mari dikerjakan. Saling bertukar pikiran, nanti Bu Guru akan mengelilingi kalian. Kalau belum jelas, boleh bertanya. Kalian harus menentukan topik masalah, deret penjelas, kemudian simpulan. Nah, sudah dikerjakan anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekali. Ya Allah, anak-anak Ibu sangat hebat sekali. Kemudian Ibu akan menunjuk dari kalian untuk mempresentasikan dari hasil pekerjaan kalian. Siap? Siap ya. Sebelum itu, mari kita tepuk dulu biar kita semangat. Tepuk deh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yo, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Aku suka hati tepuk tangan. Kau suka Terima kasih. Nah, coba yang topik masalah. Mumun, coba diajarkan hasil kerjaan kelompok kalian topik masalah. Oke, Bu. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Ya, terima kasih Mumun. Sudah, Bu. Tepuk tangan buat Mumun. Hebat sekali. Yang kedua, sekarang coba kelompok 2. Eva, coba dibacakan hasil pekerjaan kelompok kalian. Deret penjelas, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatkan suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi untuk manusia, maka akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Ya, terima kasih Eva. Tepuk tangan buat Eva. Kelompok lain sudah samakah jawaban kalian dengan kelompoknya Mumun dan Eva? Sudah ya anak-anak? Kalian sudah mengerti apa itu topik masalah, deret penjelas, dan simpulan. Kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya anak-anak.
kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, Bu Guru punya video ini. Mari kita simak dulu. Masih berhubungan dengan listrik ya, anak-anak. Nah. Nah, tahukah kalian mengapa kita harus menghemat penggunaan listrik? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Siapa? Mengapa kita harus menghemat penggunaan listrik? Supaya tidak habis. Supaya tidak Supaya mahal tidak bayarnya, Bu. habis. Supaya tidak mahal, Bu, bayarnya. Ya, supaya tidak mahal bayarnya. Betul sekali, Desi. Terus siapa apa lagi? Supaya apa? Supaya lingkungan kita Supaya tetap penggunaan tidak lestari, Bu. Iya, terima kasih Rusadi. Pintar sekali jawabannya. Nah, kita lanjutkan. Untuk memperjelasnya, kita simak video berikut ini, anak-anak. Suaranya kurang keras, Bu. Oh iya, iya. Nah, kita sudah tahu mengapa kita harus menghemat energi listrik. Karena tadi energi listriknya yang terbatas. Karena apa lagi? Karena apa lagi anak-anak? Karena menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari dari proses produksi listrik. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik? Ayo, siapa yang tahu kira-kira bagaimana caranya menghemat energi listrik? Mematikan lampu di siang hari. Mematikan lampu Mematikan di siang TV hari, kalau bagus, tidak Eva, ditonton, terus, Bu. lagi. Oh iya, mematikan televisi yang tidak ditonton. Bisaan, pintar. Terus, siapa lagi? Mematikan keran air jika tidak dipakai. Mematikan. Iya, pintar. Kalau sudah penuh, kita harus mematikan keran air supaya airnya tidak meluber kemana-mana. Kemudian kalau kita kedinginan, kira-kira kita perlu tidak menghidupkan kipas angin? Tidak. Ya, Bu. Dimatikan, Bu. Apa tidak menghemat energi listrik, malah pemborosan. Kita kedinginan, mengapa kita harus menyalakan kipas angin, kan itu namanya pemborosan. Nah, ini cara-cara menghemat energi listrik. Nah, itu tadi cara-cara menghemat energi listrik. Nah, kalian sudah menonton videonya. Nah, ini cara-cara menghemat energi listrik. Yang pertama ini gambar apa, anak-anak? Televisi.
Televisi, Bu. Kalau melihat Kipas angin. gambar yang kedua ini gambar apa? Kipas angin, Bu. Kipas angin, Bu. Kalau kita tidak perlu menggunakan kipas Angin. kipas angin itu perubahan energi apa sih, Mas? Energi listrik menjadi Ini energi gerak, Bu. gerak. Gambar yang ketiga ini gambar apa? Gambar apa, anak-anak? Mencabut kabel Tuhan. Dari colok. nanti itu akan selain tidak menghemat listrik juga berbahaya. Kemudian gambar yang ketiga, apa ini anak-anak? Gambar apa? Laptop, Bu. Lagi dicas laptopnya. Secara berlebihan, pintar sekali anak-anak. Untuk lebih mengingatnya, mari kita menyanyikan lagu hemat listrik anak-anak. Nadanya menanam jagung ya. Kawan kita bersama. Kita bersama. Ayo bersama. Menjadi hemat Katakanlah kita hemat bagi Uangnya jadi banyak ya, Bu. uang baru tuh Bepa, besok didapat. apa? Bisaan? Ada uang itu, Bu. Ada Nanti kita dapat uang. Ada sayangnya ya. Tadi kita belajar tentang lampu. Di sini ada 3 jenis lampu. Di rumah kalian ada lampu apa tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Banyak. Suasananya menjadi apa? Menjadi terang. Apa? Gelap ya, pasti ya. Gelap. Kita memerlukan lampu untuk apa? Kita memerlukan lampu untuk apa, anak-anak? Agar Biar untuk terang, menerangi, Bu, menerangi Terang, ruangan. Bu. Iya, Bu. Nah, di sini ada 3 jenis lampu. Lampu hijau, lampu neon atau CFL, dan lampu LED. Mana ketiga? Nah, mempunyai gaya yang berbeda-beda dan keterangan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu, untuk mengetahui mana yang lebih besar dan mana yang gaya lebih kecil dan besar,
Maka dari itu kita hari ini akan melakukan sebuah percobaan sederhana untuk mengetahui hemat energi. Sekarang Ambil pencas dalam. semangat untuk mengikuti kegiatan percobaan anak-anak. Semangat. Semangat. Yang ada pada lampu itu. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu video berikut ini agar kalian bisa melakukan percobaannya dan baik dan benar. Nah, ini alat-alatnya anak-anak. Kurang suaranya, Ibu. Keluar ya. Hilang ya teman-teman. Bentar ya, ini benar betulkan terlebih dahulu. Masih tampil atau tidak anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tadi itu videonya tentang pembuatan Lampu LED. Itu lampu apa anak-anak? Lampu bohlam. Lampu apa? Lampu Bohlam. Lampu bohlam, Bu Guru. Nah, baru satu jenis ya, itu lampu bohlam. Dicolokkan listriknya. Kemudian apa yang terjadi? Nyala apa tidak anak-anak? Nyala, Bu. Wah, nyala, Bu Nyala, Guru. Bu. Menyala, lampu bola menyala. Warnanya orange. Bagus, Bu, itu buat ayam, Bu. Kualitas cahayanya benar, karena apa redup? Redup, Agak-agak redup, agak kuning. redup ya, redup. Cahayanya kuning. Sekarang percobaan yang kedua, kita lihat. Sekarang yang kedua, lampu apa anak-anak? Lampu Lampu LED. Lampu LED, Bu. ya,
lampu LED. LED. Cahayanya Terangnya. putih, terang sekali. Cahayanya bagaimana dari yang lampu bohlam dan LED lebih terang mana? LED. LED. Lebih terang lampu LED. Ada ya lampu bohlam. Nah, yang ketiga. Lampu apa ini? Lampu apa anak-anak? Lampu neon, Bu. Lampu Lampu neon. neon, Bu Guru. Lampu neon. Gimana lampu Lampu neon? LED terangnya. Anak-anak tadi sudah mengamati ketiga lampu, lampu bohlam, lampu LED, dan lampu neon. Dari ketiganya itu, manakah yang lebih terang cahayanya anak-anak? Paling terang. Lampu LED, Bu. Lampu LED, Bu. Lampu LED. Kemudian yang paling redup, lampu apa anak-anak? Bola. Bohlam, Bu. Yang kuning, Bu. Sekarang untuk lebih jelasnya, peralatan apa saja yang tadi kita gunakan untuk melakukan percobaan. Yang pertama ini gambar apa anak-anak? Lampu, Bu. Lampu, Bu. Lampu. Yang tengah ini tadi lampu Bohlam, Bu. Bola. Yang kedua lampu LED. Ketiga lampu neon. Yang kedua ini gambar apa anak-anak? Baterai, Bu. Baterai. Yang ketiga apa ini? Kabel. Ketiga ini apa? Isolasi. Isolasi ban. dari kita bisa gunakan untuk melakukan percobaan. Nah, kita ayo melakukan percobaan. Kelompoknya masih tetap ya. Kelompok 1, Ruanya Mumun. Kelompok 2, Eva. Kelompok 3, Nurtadi. Kelompok 4, Yusaan. Ayo kita sekarang melakukan percobaan. Silahkan anak-anak melakukan percobaan dengan benar. Tadi sudah dipersiapkan di meja kalian masing-masing peralatannya ya. Ayo bekerja sama. Siap, Bu. Ayo, teman. Ayo. Percobaan. Nanti setelah ini kalian harus membuat laporan percobaannya. Ayo berdiskusi, mana yang pegang baterai, mana yang pegang bohlam, kardusnya jangan lupa. Sudah bawa kardus semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sudah, Bu Guru. Kardus bekas ini ya, nggak ada di istannya. Nah. Kelompok saya Alhamdulillah, sudah kalau beres, Bu. Retno pintar sekali, kelompoknya cepat sekali. Berarti kelompok Retno bisa menulis laporan percobaannya? Bisa ya. Bisa, Silakan, Bu. Retno. Dipimpin teman, dibacakan hasil laporan percobaannya. Siap, Bu. Laporan percobaan kelompok Retno. Nama percobaan lampu hemat energi. Tujuan percobaannya untuk mengetahui lampu hemat energi. Alat dan bahannya, 1 buah lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 kabel, gunting, isolasi, dan 1 buah kotak atau kardus bekas mie instan. Langkahnya yaitu yang pertama, buatlah 1 rangkaian lampu sederhana seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. 2. Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus.
3. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Sudah, Ya, Bu. terima kasih Retno, bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompoknya Retno. Gimana dengan kelompok yang lain? Sudah sama pekerjaannya seperti kelompoknya Retno? Sudah ya? Sama, Bu. Melakukan percobaan energi listrik. Nah, untuk lebih bersemangat, ayo kita menyanyi lagi. Tepuklah. Kalau kau suka hati bilang boleh. Dua, tiga. Kalau kau suka hati bilang Nah, kita sudah belajar tentang listrik. Nah, listrik itu sangat bermanfaat bagi kita semua di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Berarti sudah mengglobal, listrik itu juga di seluruh dunia, mengglobal ya anak-anak, globalisasi, masuk listrik itu. Sekarang listrik itu Indonesia dalam ASEAN juga berpartisipasi dalam pemasok listrik dalam ASEAN. Indonesia berperan penting dalam pemasokan listrik. Nah, sebelum itu, kalian ingat apa tidak negara-negara yang termasuk ASEAN itu apa saja? Ada berapa negara ASEAN? Ada 10, Bu. Ada Ingat Bu 10 Guru. Jadi apa saja? Ayo siapa? Ayo sebutkan. Indonesia, Bu. Malaysia, Bu. Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar. Laos, Bu, Laos. Myanmar, Laos, pintar sekali. Untuk membangkitkan semangat kita, mari kita menyanyikan lagu tentang ASEAN. Ya, anak-anak? Siap ya? Siap, Bu Dewi. Harus mantap. Supaya lebih bersemangat. 1, 2, 3. Bu, udah bel istirahat, Bu. Lapar, Bu. Bentar, kita nyanyi dulu. Ampar-ampar pisang adanya. Negara, satu Indonesia, yang Kedua Malaysia. Besar sekali. Nah, tadi Indonesia berperan penting dalam pemasokan listrik. Sekarang peran Indonesia di berbagai bidang. Nah, peran Indonesia di bidang politik, macam-macam, ada di bidang politik, ada di bidang sosial budaya, ada di bidang iptek, ada di bidang kesehatan. Itu merupakan peran Indonesia di bidangnya. Nah, kalian bisa membaca ini ya anak-anak. Sudah dibaca? Ya, Bu. Sudah. Ya, sudah, pintar. Sekarang tugas kalian yang terakhir. Nah, tugas kalian yang terakhir menentukan. Nah, diskusikan bersama kelompokmu tadi. Kerjasama Indonesia di negara-negara Asia Tenggara.
Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah selesai, Bu. Guru. Ya, coba Dede, dari tadi Bu Guru belum dengar suaranya Dede. Mana Dede? Coba Iya, Bu. disebutkan bentuk kerjasamanya. Baik, Bu Guru. Peran Indonesia di bidang politik. Adapun peran yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN di bidang politik, yaitu diantaranya 1. Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Dan yang kedua, Indonesia berperan dalam ASEAN dan mitra wicara melalui ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT serta APSC atau ASEAN Policy-Land Security Community Blueprint 2027 sebagai landasan penting dalam yang lebih aman dan stabil untuk menanggulangi penyebaran paham ekstrim kekerasan dan aksi terorisme atau violent extremism. Sudah, Bu Guru. Iya, terima kasih Dede. Dari tadi Bu Guru tidak mendengar suaramu, jadi Bu Guru tunjuk saja kamu ya. Bu Guru pengen tahu kamu memperhatikan apa tidak. Itu di bidang politik. Iya, Bu Guru. Dede tadi ngantuk, Bu. Mau tidur, Bu. Berkaitan dengan listrik, Iya, coba Desi colek-colek Desi. terus, Bu. Lapar, Bu. Iya nih. Iya, sebentar Desi, ayo Desi. Pengen jajan, Bu. Lapar, Bu. Sudah ya, ya sudah. Kalau karena ini sudah waktunya istirahat, maka Bu Guru akan memberikan refleksi terlebih dahulu. Apakah kegiatan apa saja yang kita pelajari pada hari ini, anak-anak? Apa ayo tadi? Berhemat energi, Bu Guru. Listrik, Bu. Menghemat Hemat listrik. Negara ASEAN, Bu. macam-macam lampu. Kalian sudah menyerap pembelajaran dengan baik dan jelas. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan sekali, Bu Guru. Nanti Bu Guru akan memberikan soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan, bisa dikerjakan nanti setelah istirahat ya anak-anak, supaya kalian semangat nanti kalau mengerjakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Boleh istirahat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.